Halo guys, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Di video kali ini, aku mau ngelanjutin bahas soal-soal asli yang keluar di pengetahuan kuantitatif untuk UTBK tahun-tahun sebelumnya. Ini benar-benar bermanfaat, jadi teman-teman harus tahu trik-trik dan cara ngerjainnya dengan cepat. Karena ya kan UTBK itu 15 soal gitu ya, dalam waktunya itu ya sekitar 20-30 menit. Jadi memang satu soal itu kalau bisa sih nggak lebih dari 1-2 menit, oke? So, langsung aja kita simak, tapi jangan lupa buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke guys, jadi kita bakal bahas tentang trik-trik pengetahuan kuantitatif UTBK 2024. Ini adalah part yang ke-12. Buat teman-teman yang mau nonton part 1 sampai part 11-nya, aku bakal simpen linknya di deskripsi ya. Oke, nah sebelum kita mulai, aku mau ngasih info, jadi aku tuh lagi buka open class part 3 spesial SNBT. Di sini fasilitasnya itu lengkap mulai dari 8 kelas via Zoom, materi lengkap ya, TPS dan literasi, plus bahas soalnya, tips trik pengerjaan dengan cepat, record dan modul, free TO dan join grup WhatsApp. Record dan modul ini tuh bisa diakses selamanya ya. Dan dari 100.000 itu tuh hanya 39.000 aja. Jadi lagi diskon sampai 70%. Oke. Pendaftarannya cuma sampai 29 Maret. Jadi sekitar 6 hari lagi ya. Nanti kelas kita dimulai 30 Maret. Langsung aja daftar di sini ya, bit.ly/bibelsnbt3 atau kamu bisa klik link di profil atau di deskripsi aku. Oke. Nanti bakal ada Kak Sugeng, ada aku juga, dan bakal ada kakak-kakak mentor lain. Oke. Nah, aku juga mau ingetin buat teman-teman yang udah daftar UTBK tapi bingung mau pilih jurusan dan PTN apa, aku lagi buka analisis SNBT plus saran dan analisis minat plus saran, harganya murah banget. Nanti teman-teman bakal dapat hasil analisis, saran, dan juga alternatif jurusan aman yang lolos. Oke, nanti bisa klik ini ya, bit.ly/analisis SNBT 24. Mentornya itu bareng sama aku dan juga kakak Olda. Oke? Nah, gitu aja untuk informasi awal. Sekarang langsung aja kita masuk ke soal-soalnya ya. Jadi di sini kita masuk ke soal yang pertama. Nah, kita baca dulu soalnya. Berapakah nilai X plus Y? Nah, di sini X, di sini Y-nya. Putuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Di sini yang pertama itu katanya AC itu sama dengan BC. Oke. Berarti kan AC ini ya, AC yang ini. Itu kan itu sama dengan BC. Oke. Nah, berarti di sini kalau misalnya ya, si AC itu sama dengan BC, nah maka berarti kan sudut si BAC yang ini, sudut BAC, itu berarti kan sama dengan sudut si ABC. Yes, yang ini ya, sudut ABC. Nah, berarti ya misalnya di sini X, di sini juga bakal X, betul nggak? Tuh, satu segitiga itu berapa derajat? 180 derajat ya. Berarti di sini bisa aku bilang bahwa 180 derajat ditambah di sini X tambah X itu 2X, ditambah sama 40 derajat. Oke, jadi berapa tuh? 2X sama dengan 140 derajat ya, tinggal pindah ruas. Jadi X-nya adalah 140 bagi 2 itu adalah 70 derajat. Berarti di sini 70 derajat, di sini 70 derajat. Oke, pernyataan satu itu cuma bisa menjawab bahwa si X-nya itu adalah 70 derajat. Jadi sih kalau misalnya udah kayak gini ya, kita tuh langsung bisa jawab sih bahwa ya pernyataan satu saja tuh nggak cukup gitu buat dapetin X sama Y-nya. Apalagi kalau misalnya ditambahin ya. Berarti di sini jawabannya kemungkinan yang dua pernyataan bersama-sama cukup. Dan kalau yang lainnya enggak ya. Karena kan kalau yang D ini cuma satu yang cukup. Kalau salah satunya itu nggak dihitung tetap bisa ini enggak. Kalau yang E juga enggak karena yang satu cukup. Nah, kalau yang B juga satu saja tidak cukup. Kalau yang A, nah ini juga enggak sih. Kemungkinan yang C ya. Tapi kalau misalnya kita mau make share, coba ya. Kita pakai yang pernyataan kedua. Pernyataan kedua ya katanya tuh sudut BEF, berarti BEF tuh yang ini ya. Ini ya. Ini adalah katanya 155 derajat. Di sini ya 155 derajat. Oke. Berarti di sini kalau misalnya sudut BEF-nya itu adalah 155 derajat. Nah, berarti di sini kita bisa cari sudut BED-nya, ya nggak? BED-nya di sini. Nah, berapa tuh? Berarti kan 180 aja. Ini kan sudut pelurus ya. Berarti sudut BED itu
180 derajat kita kurangi sama 155 derajat. Berapa tuh? Itu adalah 25 derajat. Nah, berarti di sini 25 derajat. Oke. Berarti bisa kita bilang bahwa si sudut BED gitu ya. Sorry, EBD yang kita mau cari nih. EBD itu berarti si 180 derajat. Kita kurangi aja sama si 70 derajat. Yang ini nih. Ini kan pelurus. Jadi di sini 180 kurangi 70 ini 110 derajat. Oke. Nah, ini segitiga nih. Berarti untuk mencari Y-nya itu adalah 180 derajat, kita kurangi sama 110 derajat tambah 25 derajat. Jadi berapa tuh? 180 dikurangi 135 derajat ya. Jadinya adalah 45 derajat. Oke. Berarti di sini udah dapat ya. Si X-nya 70, Y-nya 45. Jadi kalau misalnya ditanyain X tambah Y berarti 70 tambah 45. Jadi berapa guys? Jadinya adalah 115 derajat. Oke, dapat ya. Berarti kalau misalnya pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan dua juga cukup. Jadi dua-duanya itu sama-sama harus dicari untuk bisa menjawab pertanyaan. Berarti tadi asumsi kita jawaban yang C benar ya? Gitu ya. Jadi tadi trik cepatnya kalau misalnya teman-teman udah dapet yang pertama, ya kemungkinan yang lain ini bisa kita eliminasi. Nah, jadi kemungkinan yang C gitu ya. Gampang ya? Ini tadi aku agak lama biar ngejelasin konsep sudutnya dulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah tentang bola di dalam tabung. Diketahui nih, luas permukaan bolanya itu adalah 160 cm kuadrat. Luas permukaan tabungnya A gitu ya. Nah, P itu sama dengan A. Berarti di sini adalah luas permukaan tabung ya, si P itu ya. Nah, terus Q-nya 290. Oke, caranya gimana? Caranya kita pakai rumus luas permukaan bola. Rumusnya apa? Rumusnya adalah 4PR kuadrat gitu ya. Berarti di sini 160 sama dengan 4 PR kuadrat, masukin aja. Berarti PR kuadrat itu berapa? 160 kita bagi sama 4 gitu. Jadi berapa tuh? Ini adalah 40 cm, oke? Berarti PR kuadratnya 40 cm. Nah, sekarang kita masuk ke luas permukaan tabung. Sini ya. Luas permukaan tabung itu kan intinya adalah tabung itu kan punya dua sisi, yang atas sama bawah ya. Dua lingkaran, berarti kan 2 PR kuadrat. Terus luas selimutnya adalah 2 PRT. Nah, tinggi si tabung ini kan dari atas sampai bawah ya. Nah, ini kan sama aja kayak satu diameter, ya nggak? Satu diameter. Atau sama aja kayak dua jari-jari. Jadi kita bisa bilang bahwa tinggi itu adalah dua jari-jari. Nah, ya udah berarti di sini 2 PR kita kali sama 2 R ya. Kita tulis lagi deh, 2 PR kuadrat ditambah 2 PR dikali 2 R. 2 kali 2, 4, Pi-nya tetap, R kali R, R kuadrat. Oke, lebih gampang dong. 2 tambah 4, 6 PR kuadrat. Nah, PR kuadratnya kita ganti sama 40, jadi 6 kali 40 itu adalah 240. Oke, berarti P-nya 240, Q-nya 290, berarti P-nya itu lebih kecil daripada Q ya, karena kan 240 lebih kecil daripada 290. Udah deh guys. Atau Q lebih besar daripada P, ya ini mah cuma dibalik ya. Nah, berarti ya B. Gampang ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada min 20, B min 4, merupakan barisan aritmatika, berapakah nilai beda? Nah, beda ya. Beda itu kan selisih ya, selisih dari suku kedua dikurangi suku pertama. Oke, berarti kita tulis dulu aja, bedanya itu adalah bisa jadi, ini kan U1, suku ke-1 ini U2, suku kedua ini U3, suku ketiga, dan seterusnya. Berarti kalau cari beda itu kan berarti bisa U2 kurangi U1, atau bisa juga adalah U3 kurangi U2. Bisa ya? Kita masukin aja nih, U2 kurangi 1 adalah berarti B kita kurangi sama min 20. Kalau U3 kurangi U2 itu min 4 dikurangi sama B, gitu ya. Berarti di sini adalah B plus 20 sama dengan min 4 min B. Oke, coba nih. Berarti B ditambah B ya, jadi 2B. Lalu min 4 min 20 itu min 24. Berarti B-nya berapa? B-nya di sini adalah min 24 dibagi 2 itu adalah min 12. Ini B-nya bukan bedanya ya, tapi B yang ini ya. B yang ini adalah min 12. Oke, berarti di sini untuk mencari si bedanya, masukin aja nih U2 kurangi U1 aja ya.
U2-nya tadi min 12. U1-nya itu min 20, berarti kan min 20 ya. Berarti min 12 tambah 20. Jadi berapa guys? 20 kurangi 12, 8. Kita lihat tanda untuk angka yang lebih besarnya positif. Berarti positif 8. Oke, jadi jawabannya yang A. Udah ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, di sini tentang fx-an ya. Diketahui fx-nya segini, x kuadrat min 6x plus 11. P-nya itu adalah jumlah ya, berarti harus nanti ditambahin. Dari absis dan ordinat titik puncak fx. Oke, berarti cari x puncak dan y puncaknya. Q-nya adalah ketika f-nya itu 1 gitu ya. Nah, oke, berarti kita cari dulu si P-nya ya. Nah, untuk mencari si P, berarti di sini kita bisa menggunakan rumus X puncak, Y puncak. Ada yang masih ingat rumusnya? Untuk X puncak itu kan berarti B per min 2A ya. Kalau Y puncak adalah B kuadrat min 4AC, betul ya, per min 4A. Oke. Nah, satu-satu deh si XP dulu. Berarti kan di sini B per min 2A. Masih ingat teman-teman ya? Di sini kan fx itu kan x kuadrat min 6x plus 11 tuh bisa kita bilang di sini tuh ax kuadrat plus bx plus c. Nah, berarti di sini a-nya itu adalah di depan x kuadrat nih si 1 ini. B-nya itu adalah min 6, C-nya itu adalah 11. Oke. Berarti kalau misalnya B per min 2A, B-nya itu adalah min 6 per min 2 kali 1 gitu ya. Berarti kan min 6 dibagi min 2. Jadinya berapa? 3 ya. Min bagi min positif. Oke. Udah dapat nih si X puncaknya 3 gitu ya. Sekarang cari Y puncaknya. Y puncaknya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Oke. B kuadrat berarti B-nya tadi min 6 dikuadratin. Min 4 kali A, C-nya A-nya 1, C-nya adalah 11. Oke, terus min 4 kali A, A-nya 1. Oke, min 6 kuadrat itu 36. Min 4 kali 11, min 44. Per min 4. Oke, 36 min 44 berapa? Min 8 ya. Min 8 bagi min 4 adalah min bagi min positif, 8 bagi 4, 2 gitu ya. Nah, berarti di sini bisa kita langsung aja jumlahin ya. Ini absis, ini ordinatnya. Berarti di sini X puncak tambah Y puncak itu adalah 5. Berarti ini 5 nih si P-nya. Si Q-nya berapa? Si Q-nya harus kita cari juga ya. Q-nya di sini adalah ketika si fungsinya adalah 1. Kita ganti aja semua X-nya itu 1. Berarti 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1 ditambah 11. Berarti berapa? 1 min 6 plus 11. 1 min 6 itu min 5. Min 5 tambah 11 berapa? Punya utang 5 dibayar 11. Jadi sisanya 6. Oke guys, udah ya. Berarti P-nya 5, Q-nya 6. Berarti P-nya lebih kecil daripada Q. Gitu ya. Jawabannya yang B. Ya. Gampang ya, kalau udah tahu konsep, kita bisa cepet ngerjainnya. Oke, mungkin ini 2 soal terakhir ya, nomor 5. Oke, nomor 5 ini, di sini ada sudut PQRS, diketahui di sini 25 derajat, di sini 135 derajat. Ya, ditanyain kalau misalnya PQ itu sejajar dengan RS, jadi kan sama-sama gini ya. Nah, maka nilai si alfa ini. Nah, gimana tuh cara ngerjainnya? Caranya adalah kita tarik garis aja guys. Set, gitu ya. Dari sini kita cari misalnya di sini beta. Ini di sini misalnya beta ya. Beta. Di sini saya delta gitu ya. Nah, oke. Untuk mencari beta, kira-kira ini pakai sifat dari sudut apa guys? Jadi masih ingat? Kalau untuk yang delta ini kan berarti yang sehadap ya. Kalau sehadap ini kan berarti totalnya harus 180 derajat. Jadi kalau misalnya di sini totalnya harus 180 derajat, berarti ya udah 135 derajat, kita tambahin sama si deltanya. Oke, jadi deltanya berapa? 180 kurangi 135. Jadi berapa guys? 45 ya? 45 derajat. Oke, ini adalah delta. Berarti ini 45 derajat teman-teman. Ya, ini sudut sehadap ya. Kalau yang beta ini adalah sudut berseberangan. Kalau berseberangan nilainya sama. Ya udah ini sama-sama 25 derajat.
Nah, untuk mencari si alfa ini, kita tambahin aja nih. Berarti si alfa ya. Ini adalah 25 derajat, kita tambahin sama 45 derajat. Jadi berapa guys? Ini adalah 70 derajat yang C. Nah, gitu ya, itu triknya. The last one guys, the last one. Seorang pengrajin dapat memproduksi 60 buah tas dengan 5 orang karyawan dan waktu 10 hari. Nah, di sini kan kita bisa pakai rumus JKW ya. Nah, J-nya itu adalah jumlah yang ini, K yang karyawan, W-nya adalah waktu. Berapakah hari yang dibutuhkan? Berarti kan si waktu 2-nya gitu ya. Untuk memproduksi 120 buah, ini berarti jumlah 2, dan 20 karyawan ini karyawan 2. Cara gampangnya adalah kita pakai rumus JKW-nya kayak gini. J1 per K1 kali W1 sama dengan J2 per K2 kali W2. Nah, kita masukin aja si angka-angkanya. J1-nya adalah 60 per K-nya itu 5 dikali W-nya 10. Nah, si J2-nya itu adalah 120 ya. K2-nya 20, W2-nya kali W2 gitu ya. Kita tinggal sederhanain, atas sama atas, bawah sama bawah. 120 bagi 60 itu 2 ya, simpan 1 di sini. 20 bagi 10 ini 2, simpan 1 di sini. Udah ya. Jadi di sini kita tinggal kali silang. 1 kali W2 berarti W2 sama dengan 2 kali 5 itu adalah 10. Wait. Oh, ini harusnya 1 kali 2W2 ini 2W2 ya. Terus ini 5 kali 2 10. Berarti W2-nya adalah 10 bagi 2. Berarti W2-nya adalah 5. Udah deh guys. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Atas sama atas, bawah sama bawah. Nanti tinggal kali silang. Mau kali silang langsung juga boleh sih. Tapi kalau aku lebih nyederhanainnya kayak gitu dulu biar gampang. Oke, so gitu aja untuk pembahasan soalnya. Ini ada PR nih, ini nomor 1 dan ini nomor 2. Pakai cara yang tadi aku udah jelasin, pasti dapat insya Allah. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk ikut open class part 3 bareng aku dan Kak Sugeng. Harganya cuma 39.000, daftar nanti klik link di deskripsi ya, atau di sini. Bisa juga ikut analisis SNBT atau analisis minat, atau mau keduanya boleh ya. Nanti harganya jadi 45.000. Bisa langsung aja klik link yang ini, oke? So, gitu aja dari aku. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf. Bisa di komen-komen aja, dan jangan lupa kerjain PR-nya. Kita ketemu lagi next video. Thank you for watching and bye!